Halo teman-teman, kembali lagi di PSD Podcast Satya Dharma from Small to Big. Nah, saya Francisca akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentu saja saya tidak sendiri, yaitu saya bersama narasumber kita yaitu Bapak Putu Agus Adnyana. Halo Bapak, selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak? Baik, semua baik sekali. Bapak Putu Agus Adnyana lebih prefer dipanggil siapa nih? Bapak Putu, Pak Agus? Putu aja. Bapak Putu. Bapak Putu, apa sih kesibukannya sekarang? Sekarang selain di kampus, Bapak juga beraktif di bidang sebagai pelaku wirausaha. Oh. Baik, tema kita pada hari ini nih Pak, itu jiwa muda, jiwa bisnis. Nah, berbicara tentang bisnis nih, kan sekarang itu tidak hanya kaum muda ataupun kaum yang sudah memasuki usia dewasa, bahkan tua itu sudah mulai merintis, bahkan sudah menikmati hasil-hasil usahanya. Jadi, pertama saya ingin bertanya kepada Bapak, apa sih definisi berbisnis menurut Bapak? Kalau definisinya menurut Bapak itu bisnis. Bisnis itu kan mencari keuntungan kan definisinya. Di samping itu dengan cara itu harus misalnya satu proses, ya, baru akan menghasilkan sesuatu, entah itu buruk, entah itu rugi atau untung, itu kan tergantung dari bagaimana cara kita mengelola tersebut, gitu kan. Bisnis itu menurut Bapak sih kembali ke kita, ke bagaimana cara pengelolaan, cara berinovasi dalam menghadapi pekerjaan kita. Contoh salah satu misalkan saat kita ada masalah atau problem gitu ya di suatu perusahaan, kita bagaimana cara kita menangani atau memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut kan gitu ya. Itu salah satunya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengolah hal seperti itu? Baru hal itu akan menjadi pembelajaran atau perbaikan dari kesalahan yang sudah ada. Jadi bisnis itu merupakan intinya sekali itu keuntungan, mencari keuntungan gitu ya. Itu tidak lepas dari sebuah proses. Gitu. Kita harus kita harus bisa menjalani suatu proses. Dan satu lagi adalah konsisten. Jadi bisnis itu intinya mencari keuntungan seperti itu Pak ya. Kalau biasanya sering trennya disebut cuan seperti itu Pak ya. Iya. Kemudian kembali lagi ke tema kita nih, jiwa muda, jiwa bisnis. Menurut Bapak jiwa muda itu seperti apa sih? Gini, kalau jiwa itu kan terbentuk dari ketika kita jiwa itu kan tidak dibentuk dengan pembawaan, ya. Menurut Bapak itu tergantung dari bagaimana nanti jiwanya kita itu, bagaimana nanti kita bisa ya mempelajari hal-hal yang menurut kita itu menghasilkan atau menguntungkan. Misalkan salah satu contoh, Bapak dari kecil ya, dari kecil SD, waktu SD Bapak sudah melakukan sudah melakukan wirausaha. Contohnya seperti apa? Waktu kecil kalau bahasa Balanya itu tingkih gitu ya, apa bahasa Indonesia-nya itu? Namanya itu Bapak berjualan seperti itu. Jualan itu pertama mencari di hutan atau kebun gitu kan, yang sudah jadian, terus kita kupas, habis kupas kita jual lagi ke pedagang. Ya itu salah satu juga menimbulkan jiwa berbisnis itu ada gitu ya. Samping dari hal seperti itu, kita sudah tahu bisnis itu apa sih yang akan terjadi. Ya kita harus mendapatkan keuntungan gitu. Kalau bisnis kan gitu. Kalau nanti kalau kita itu kan menjual bukan dalam artian entah itu untung rugi itu kan di belakangan gitu. Itu sih dari Bapak lebih ke inovasi, bagaimana cara pemikirannya seperti itu. Kemudian tadi Bapak juga menyebutkan bahwa Bapak mulai berbisnis itu dari usia muda ya. Dari umur berapa sih Pak? SD? SD kelas 6. Bapak jujur dari keluarga yang kurang mampu gitu ya. Apa-apa itu kekurangan. Terus itu yang membuat Bapak apa sih yang kita cari, apa sih yang kita lakukan biar apa yang keinginan kita itu menjadi nyata, menjadi terwujud gitu kan. Salah satunya ya kita semua makhluk ini kan membutuhkan money kan, uang. Yeah. Ya, itu kan salah satunya kita punya uang, kita membeli apapun
apapun yang kita mau kita bisa beli kan. Ya salah seperti itu. Ya kita harus bekerja ataupun berbisnis dalam ini mencari barang terlebih dahulu dengan menjualnya. Itu sih dari Bapak kelas 6 SD. Kelas 6 SD dari usia sangat muda Pak ya. Muda lagi. Masih anak-anak. Gitu. Anak-anak ya. Kemudian untuk saat ini sih usaha apa sih yang Bapak masih jalankan saat ini? Saat ini nih. Oke, saat ini Bapak menjalankan bisnis jual beli ayam broiler dalam hal ini apa namanya juga bisnis bahan bangunan juga Pak, itu alamat tempatnya di Lovina. Selain promosi nggak apa-apa ya di sini. Iya ya. Pak. Lovina di Kalimantan itu jual ayam broiler. Siapa tahu ada rekan-rekan atau yang berkeinginan untuk berminat silakan ya mampir ke toko Sari Rahayu nama tokonya, toko ayam broilernya, dan toko bangunannya namanya Budi Anyar Sari. Itu kedua itu. Wah, Bapak udah berpengalaman banget di berbisnis ya Pak ya. Sejauh Bapak selama berbisnis ini ada nggak sih hambatan yang Bapak rasakan selama berbisnis ini? Hambatan banyak. Yang pertama itu hambatannya itu konsisten ya. Iya. Bapak terus terang awal mengawali bisnis itu belajar konsisten, belajar dari hari ke hari, gitu ya. Menjaga konsisten itu sangat diperlukan sekali ya, diperlukan dan susah untuk dipertahankan kan gitu ya. Konsisten yang pertama itu. Terus hambatan yang kedua itu adalah bagaimana cara kita memilih permasalahan atau problem di perusahaan. Yeah. Kadang-kadang kan ada orang yang ada masalah dengan karyawan kan langsung dibentak atau langsung diberitahu di hadapan orang banyak. Kan? Yeah. Tapi hal ini Bapak tidak lakukan seperti itu, ya. Panggil orang yang bermasalah langsung diskusi dengan Bapak. Kan? Terus yang kedua, dalam hal memicu semangat kerja juga. Memicu semangat kerja dari karyawan tersebut. Lalu di toko Bapak itu kemarin kan karena solusi ataupun ide itu akan muncul ketika ada masalah kan gitu kan. Yeah. Benar ya? Gitu kan. Sehingga Bapak kan gimana sih caranya gitu kan biar tenaga ini semangat kerja gitu dan sebagainya. Terus Bapak melakukan koordinasi dengan beberapa orang ya yang senior Bapak. Bagaimana sih caranya biar dia semangat biar ngiring itu ada. Terus dia memberikan solusi. Coba gue terapkan sistem poin gitu ya. Sistem poin dalam artian kalau di toko bangunan gitu ya. Satu engkel pasir itu punya 10. Poin 10, satu poin itu harganya 1.000. Jadi kan dapat 10.000 sekali kirim aja kan gitu kan. Jadi dia mereka dua orang, supir sama mereka kan jadi bagi dua kan 5.000 jadi semua. Ya itu solusi yang diberikan kan. Terus Bapak terapkan lagi, gitu kan? Terapkan di perusahaan dan efeknya juga bagus. Itu salah satunya solusi juga. Di sisi lain kan kita juga paham kita membutuhkan sesuatu itu kan tidak setiap bulan, setiap hari kan, harian. Gitu kan? Maka dari itu sistem poin ini bisa diambil per hari. Selesai kerja, itu hambatan. Terus dari ini juga ya sedikit curhat juga ya, hambatan dari kalau masalah dana pemerintah juga cukup baik memberikan bantuan berupa kur dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada beberapa dari mungkin agak sensitif gitu ya dari pajak gitu kan. Ya Bapak sendiri kontrak lokasi kan, puntuan sedikit bayar pajaknya tinggi sekali gitu kan. Sehingga itu menjadi beban tapi masih bisa dijalani. Itu aja sih dari banyak lah ya hambatan solusi kan jadi. Iya, dari hambatan itulah bertemu suatu solusi. Nah, Pak, kebetulan saya juga baru mencoba merintis usaha nih, tapi biasanya kesulitannya itu dalam mempromosikan atau mendistribusikan barang yang kita perjualkan atau yang kita gunakan sebagai bisnis itu. Ada nggak sih tipsnya, Pak? Untuk promosi? Iya, promosi. Untuk promosi dulu Bapak gitu ya. Saat promosi itu tidak langsung lewat media
ya dari mulut ke mulut gitu kan. Dari Mulut ke mulut dengan apa? Pertama, Bapak berikan hal yaitu pelayanan Bapak berikan pertama, terus yang kedua itu adalah harga gitu ya. Karena kedua itu memang menjadi pokok hal yang sangat penting sekali ya, pelayanan dan harga. Dari sanalah mungkin orang-orang mengenal tokonya Bapak itu, di sana belanja bahan gini, mereka enak loh, pelayanannya bagus, harganya juga bersahabat kan gitu. Itu sih salah satu dari media sosial. Tapi sekarang lewat media sosial juga mengikuti zaman ya. Promosi distribusian sih selama dari supplier atau dari kiriman kita nggak ada masalah selama ini ya. Paling komplain di barang dan mungkin tidak sesuai dengan ukuran dan sebagainya, dan itu bisa dihandle. Wah, itu sih ya teman-teman, jadi tips untuk mempromosikan serta mendistribusikan. Siapa tahu teman-teman ingin merintis suatu bisnis gitu ya. Kemudian Pak, selama berbisnis ini ada nggak sih hal lucu atau hal yang tidak terlupakan selama berbisnis? Hal lucu tidak terlupakan ya. Pernah Pak mengalami begitu menjelang hari raya. Hari raya Iya, sekarang lagi dekat juga Pak. Pada saat itu kan Bapak bukan toko bangunan, toko bangunan, tapi pas hari raya itu Bapak juga menjual alat pemadam kebakaran gitu, sangga, ambu, penjel dan sebagainya. Ya, saat itu pernah Pak ngirim barang ambu ke Denpasar ya. Denpasar kan pakainya kan udah pakaian orang yang kerja kan pasti ini kan. Iya. Tapi dia nggak tahu Bapak bawa uang sekopek hasil penjualan dari ambu kan. Bapak belinya misalkan di desa Bapak itu 10.000, Bapak jual di Denpasar, kota besar itu harga 30-40.000. Kan lumayan tuh Pak, untungnya gitu kan. Saat itu berbelanja ke Indomaret, terus karyawan di sana agak ada cuek, kadang lihat penampilan sehingga pas pembayaran Bapak buka kasnya berapa gitu, keluar jadi sombong ya, karena harus pelayanannya kurang. Setelah dia tahu baru dia baik ya, nggih Pak dan sebagainya. Ya, cari ini lagi Pak, cari itu kan. Nah, itu aja sih pengalaman lucu yang Bapak temukan. Jadi sebagian besar orang itu melihatnya di penampilan. Iya, membeda-bedakan Pak ya. Baik, menarik sekali ya semua tadi perbincangan yang mengenai topik kita pada hari ini. Terakhir deh Pak, saya minta motivasi atau quotes Bapak untuk penonton. Ya. Intinya jangan kita jadi jadi orang-orang, jangan merasa malu untuk ketika berbeda dengan orang lain ya. Bisnis itu intinya kan mencari pembeda, bukan cari kesamaan. Cari pembeda. Jadi quotes hari ini atau ada motivasi hari ini don't afraid to be different. Ya, jangan takut menjadi pembeda. Itu aja sih dari Bapak. Nah, itu teman-teman, jangan takut untuk menjadi berbeda. Jadi Pak ya, sangat menarik sekali topik kita pada hari ini, yaitu jiwa muda, jiwa bisnis, di mana kita itu harus terus menanamkan jiwa-jiwa berbisnis sejak usia dini Pak ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Semoga teman-teman semua juga termotivasi untuk merintis bisnis. Sebelumnya terima kasih juga ya telah diundang di sini ya, berbicara pengalaman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, Bapak, kita tutup dengan slogan kita ya. From small to big, seperti itu Pak ya. PSD Podcast Satya Dharma, from small to big.